Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya, Umi Khairia, dalam pembelajaran daring kali ini di mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas modul 5 di pertemuan keempat dengan judul Kita Menjadi Satu. Untuk pertemuan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada unit 4, yaitu dengan judul Aku Cinta Indonesia. Udah kebayang nih tentang cinta Indonesia itu berarti apa? Pastinya tentang cinta terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia, termasuk daerah wisatanya atau pulau-pulaunya atau ciri khas dari suatu daerah atau barang-barang khas Indonesia. Nah, itu termasuk rasa cinta pada Indonesia. Nah, kebinekaan bangsa Indonesia, sudah tahu kan kebinekaan itu apa? Kebinekaan itu erat kaitannya dengan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, Bhinneka itu merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Karena apa? Karena tentunya dengan adanya kebinekaan bangsa Indonesia itu memiliki keragaman khas, keragaman ciri, keragaman suku, keragaman budaya, keragaman golongan, keragaman etnis, keragaman yang lainnya. Tentunya dengan adanya keragaman tersebut menjadikan bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Bangsa dan negara Indonesia merupakan negeri yang kaya raya. Nah, erat kaitannya dengan kekayaan lautnya bangsa Indonesia dan kekayaan rempah-rempahnya yang ada di Indonesia, sehingga menjadikan bangsa Indonesia itu menjadi tempat destinasi wisata dalam hal perairan, seperti yang paling terkenal itu di perairan Raja Ampat itu ya. Nah, itu adalah salah satu kekayaan Indonesia yang tidak ternilai harganya. Terus seperti rempah-rempahnya yang menciptakan masakan-masakan khas Indonesia, itu juga salah satu yang menjadikan bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang kaya raya. Nah, kekayaan yang sangat melimpah di Indonesia itu harus dijaga oleh warga negara Indonesia secara bersama-sama. Karena apa? Ketika tidak dijaga, maka kekayaan itu akan habis secara perlahan dan tidak bisa dinikmati oleh generasi-generasi yang selanjutnya. Nah, setiap warga bangsa dituntut untuk memiliki komitmen untuk selalu mengedepankan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Beberapa contoh yang dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu di kehidupan bidang politik. Nah, di sini ada beberapa hal yang dapat membantu kita untuk menjaga kekayaan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu mendahulukan kepentingan umum dan kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, memiliki kesadaran akan arti pentingnya penghargaan terhadap identitas bersama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, mengikuti proses pemilihan umum secara bertanggung jawab. Yang keempat, mengakui simbol-simbol negara seperti lagu kebangsaan Indonesia Raya dan bendera merah putih. Nah, ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia untuk menjaga keutuhan suatu bangsa dalam hal bidang politik. Nah, yang sebentar lagi akan kita jalani yaitu terkait mengikuti proses pemilihan umum ya secara bertanggung jawab. Terus mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan memiliki kesadaran tentang arti pentingnya sebuah penghargaan. Nah, penghargaan itu tentunya sangat penting bagi sebuah identitas terhadap dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sama. Lalu juga ada mengakui simbol-simbol negara seperti lagu Indonesia Raya dan bendera merah putih, juga ada Pancasila, ada simbol-simbolnya seperti banteng, padi kapas, rantai, pohon beringin. Nah, itu tentunya dari simbol-simbol tersebut juga memiliki artinya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu dalam bidang ekonomi. Nah,
Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dalam bidang ekonomi. Yang pertama, yaitu mencintai produk dalam negeri Indonesia. Dengan cara misalnya kita lebih suka dengan produk-produk yang dihasilkan oleh negeri kita sendiri daripada harus mendatangkan produk dari luar negeri. Terus yang kedua, mengkonsumsi makanan dan buah-buahan hasil budidaya tanaman Indonesia. Nah, tentunya banyak banget buah-buahan atau sayuran yang memang bangsa Indonesia itu sudah menghasilkannya sendiri, dan wujud cinta kita kepada bangsa Indonesia yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan dan buah-buahan hasil dari budidaya tanaman Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, berpartisipasi dalam pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat, melakukan diversifikasi makanan untuk tidak menggantungkan pada beras. Yang kelima, bangga menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, uang rupiah itu adalah mata uangnya negara Indonesia. Yang ketiga yaitu kehidupan bidang sosial budaya. Nah, dalam bidang sosial budaya ini, beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama yaitu dengan mengembangkan budaya solidaritas yang didasarkan atas kesatuan. Yang kedua, ikut terlibat dalam kegiatan gotong royong dalam masyarakat. Nah, poin yang kedua ini sering banget kita tahu atau kita dengar dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya misalnya dalam acara tertentu yang memang membutuhkan tenaga bersama, tentunya pasti akan diadakan gotong royong atau kegiatan rutin tiap bulan juga pastinya ada yang mengadakan kegiatan gotong royong. Terus yang selanjutnya yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan ini juga tidak boleh dilakukan secara individual. Kalau memang itu menyangkut kepentingan bersama, artinya agar kita juga bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tidak ada saling benci atau saling ingin unggul dari yang lainnya, tentunya juga harus menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil suatu keputusan. Yang terakhir yaitu menggunakan bahasa dan adat istiadat daerah. Untuk yang selanjutnya yaitu kehidupan bidang pertahanan keamanan. Nah, untuk bidang pertahanan dan keamanan ini, warga Indonesia dapat berperan untuk menjaga persatuan dan persatuan bangsa dengan cara memiliki kartu identitas berupa kartu tanda penduduk atau KTP. Ayo, di sini siapa nih yang sudah punya KTP atau yang belum punya KTP, atau mungkin yang sudah waktunya punya KTP tapi belum punya KTP? Ada. Nah, apabila ada, cepat diurus agar lekas punya kartu tanda penduduk atau KTP, karena memang KTP ini adalah identitas yang harus dimiliki oleh setiap warga negara dan sifatnya adalah penting. Nah, yang kedua yaitu melibatkan diri dalam pembangunan wilayah perbatasan negara. Yang ketiga, menjaga keterlibatan masyarakat di daerahnya masing-masing. Yang keempat, tidak menyebarkan berita bohong. Nah, di zaman sekarang ini terkait berita bohong itu sering banget terjadi. Artinya warga itu hanya menerima berita tapi tidak mencari asal-usul berita itu lalu ikut menyebarkan kembali. Nah, seringkali terjadi berita-berita yang memang berita bohong atau berita hoax itu sudah tersebar secara luas dan kita tidak menyaringnya lagi, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman antar beberapa pihak. Nah, untuk menjaga persatuan dan kesatuan suatu bangsa, kita ketika akan menyebarkan sebuah berita maka lebih baik untuk dicari kebenarannya dulu agar berita yang memang kita sebarkan itu adalah berita yang akurat dan bukan berita yang dibuat-buat, artinya berita yang bohong atau berita yang hoax. Dan yang terakhir yaitu mau menjadi saksi di persidangan peradilan. Nah, beberapa tantangan yang dari luar untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia antara lain yaitu menguatkan pengaruh global dalam semua bidang kehidupan. Sebagai contoh, sebuah produk asing ke pasar Indonesia karena jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta menjadikan bangsa besar yang ideal.
masuknya paham-paham radikal akan mengganggu pertahanan keamanan Indonesia. Contoh lain yaitu illegal logging dan illegal fishing. Nah, illegal logging ini adalah penebangan hutan pohon secara liar. Jadi pohon-pohon itu ditebang tapi tidak dilakukan reboisasi atau penanaman ulang dari pohon yang ditebang tersebut. Kemudian ada illegal fishing, yaitu pemancingan secara liar. Dengan adanya illegal fishing atau pemancingan secara liar ini atau ilegal ini tentunya akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang dari beberapa jenis ikan yang bisa jadi mungkin ikan itu adalah ikan yang langka dan ikan yang dilindungi. Nah, dengan adanya illegal logging dan illegal fishing ini dapat menguruk kekayaan alam Indonesia melalui pencurian yang berskala internasional. Dan memang illegal logging dan illegal fishing ini seringkali dilakukan dengan cakupan yang cukup besar sehingga memang sangat merugikan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, oleh karena itu, tantangan dan permasalahan ini harus diselesaikan dengan memperkuat sendi-sendi kehidupan, seperti penegakan hukum, kesempatan usaha yang baik, dan kesadaran warga negara akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu adalah beberapa tantangan dan cara yang dapat kita lakukan agar persatuan dan kesatuan bangsa itu dapat terjaga secara utuh. Baik, demikianlah tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang Aku Cinta Indonesia. Semoga dapat dipahami materinya dan terus semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.